Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Anda semua, bagaimana hari ini kabarnya? Sehat? Baik, Bu, sehat Bu. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya kepada Muhammad Sofian. Silahkan pimpin doanya. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, pada hari ini ada yang untuk hari ini ada yang tidak hadir teman-temannya? Cukup Bu. Lengkap. Kemudian, nah pada pembelajaran hari ini kita masih membahas mengenai materi yang kemarin. Masih ingat materi kemarin mengenai apa? Teks prosedur Bu. Ya benar, teks prosedur. Ada yang tahu apa itu teks prosedur? Teks yang memberikan petunjuk atau langkah untuk membuat sesuatu, Bu. Pintar, Siti Bania. Ada lagi yang lain mau menambahkan? Ya, kalau tidak ada, nah jadi teks prosedur itu teks yang menyajikan langkah-langkah kegiatan atau tahapan-tahapan untuk menghasilkan sesuatu. Nah, kemudian sebelum kita ke pembelajaran, nah ada baiknya kita supaya semangat pagi hari ini. Nah, Ibu minta untuk memberikan semangat. Seperti ini ya, SMK bisa, SMK hebat. Bisa? Bisa, Bu. Pada Ahmad Sahyudin, Ibu persilahkan. Ya, SMK. Bisa. SMK. Hebat. Sekali lagi, itu kurang semangat. Ayo, yang semangat. Ayo semangat kawan-kawan. SMK. Bisa. SMK. Hebat. Ya, Bagus. ya, terima kasih. Nah, berikutnya kita bahas mengenai materi kita hari ini. Silahkan pada kalian untuk menyaksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadirannya. Hari ini kita bertemu kembali di pertemuan ini membahas masih mengenai teks prosedur. Tapi untuk kali ini kita membahas mengenai menganalisis struktur dan kaidah kebahasan teks prosedur. Untuk kelas 11. Kompetensi dasar, menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Indikator, menganalisis struktur teks prosedur. Kemudian menelaah kaidah kebahasaan teks prosedur. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menganalisis struktur teks prosedur, pernyataan umum, tahapan-tahapan, dan penegasan ulang berdasarkan teks yang dibaca dengan tepat. Kemudian peserta didik dapat menelaah kaidah kebahasaan teks prosedur berdasarkan teks yang dibaca dengan tepat. Struktur teks prosedur ada 3. Yang pertama pernyataan umum atau tujuan. Yang kedua tahapan-tahapan. Dan yang ketiga penegasan ulang.
Nah, di sini ada contoh struktur teks prosedur dan judul cara menghidupkan laptop dengan benar. Nah, coba lihat di situ ada pernyataan umum atau tujuan. Menghidupkan laptop sebenarnya sangat mudah, apalagi jika semua fungsi dan fitur laptop masih berjalan dengan baik. Maka, cara menghidupkan laptop dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Terlebih, cara menghidupkan laptop dengan benar bisa kalian praktikkan jika tombol power masih berfungsi dengan baik. Jika kalian ingin tahu cara menghidupkan laptop dengan benar, langkah di bawah ini perlu diketahui. Nah, itu tadi untuk tujuan. Sekarang yang kedua, tahapan-tahapan atau struktur teks prosedur. 1. Pertama, kalian bisa cek terlebih dahulu baterai laptop sudah terpasang dengan baik dan benar. 2. Selanjutnya, tinggal tekan tombol power pada laptop cukup 1 kali saja. 3. Tunggu hingga laptop mulai menyala dan masuk ke sistem. Biasanya membutuhkan beberapa waktu. 4. Setelah semua proses loading laptop sudah selesai, kalian dapat menggunakannya sesuai kebutuhan. Tanda bahwa semua proses loading untuk masuk ke sistem selesai biasanya ditandai dengan tampilan beranda laptop tanpa ada proses loading lagi. Nah, itu untuk tahapan-tahapan. Yang terakhir, penegasan ulang. Itulah cara menghidupkan laptop dengan benar yang mudah banget dipraktekkan, di mana semua jenis laptop dilengkapi dengan tombol power yang berfungsi untuk menghidupkan laptop. Ini penjelasannya mengenai menentukan struktur tadi, yaitu paragraf pertama, kenapa disebut dengan tujuan atau pernyataan umum, karena menjelaskan mengenai laptop dan cara penggunaannya yang benar. Berakibat peralatan kita menjadi tahan lama dan tidak mudah rusak. Barang mahal atau murah tidak menjamin awet, tapi tergantung pemakaian dan benar penggunaannya. Untuk yang kedua, mulai kata adapun di poin 4 disebut tahapan-tahapan karena menjelaskan suatu proses kegiatan secara berurutan yang satu kalimat dengan kalimat lain saling menyambung atau berkelanjutan tidak dapat terpisahkan. Yang ketiga, kenapa disebut penegasan ulang? Nah, karena di sini pembahasan dari paragraf pertama membahas laptop, kemudian berikutnya pada tahapan-tahapan itu sudah jelas cara mematikan laptop dengan benar. Kemudian ditegaskan kembali cara benar dengan penjelasan mudah dipraktekkan. Nah, itu. Nah, di sini untuk kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, kata kerja perintah. Nah, adanya kata kerja perintah. Yang kedua, kata-kata teknis. Nah, biasanya untuk kata teknis ini yang biasa digunakan di dalam prosedur tersebut. Misalkan prosedur dalam hal apa. Yang ketiga, konjungsi yang dipakai di dalam teks prosedur.
Yang keempat, pernyataan persuasif atau mengajak. Yang kelima, penggunaan alat. Nah, penggunaan alat yang di dalam teks prosedur apa saja. Nah, itulah pembahasan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, bagaimana setelah kalian menyaksikan video tadi? Nah, ada yang ditanyakan baik untuk struktur ataupun kebahasaan mengenai teks prosedur. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Jelas, Bu. Iya. Oh ya, sudah jelas. Kalau gitu, Ibu yang bertanya kepada kalian. Nah, tadi ada 3 tidak struktur teks prosedur. Apa saja? Untuk Ahmad, yang pertama untuk strukturnya apa? Pernyataan umum, Bu. Iya, pernyataan umum. Terus yang kedua, Tujuanmu maksudnya tujuan. pernyataan atau tujuan. Yang kedua, Langkah-langkah, Bu. langkah-langkah. Kemudian yang ketiga, Penegasan ulang. penegasan ulang. Ya, terima kasih. Berarti benar-benar sudah paham ya. Untuk yang lain, ada lagi ditanyakan untuk penegasan ulang? Untuk kebahasaan, ada? Nah, kalau kebahasaan tadi ada 5 ya. Ada yang ditanyakan? Sebelum Ibu lanjutkan untuk penugasannya. Belum ada, Bu. Apa? Belum ada pertanyaan. Ya, belum ada. Ya, kalau gitu Ibu bagi kelompok ya buat kalian. Ibu bagi kelompok dulu. Kalian ini. Nah, ini Ibu bagi kelompok. Ini untuk kelompok 1 ada Sofian, Siti, Siti, Suraidah, Mawadah, Bustania. Kemudian untuk kelompok 2, Ahmad, Retna, Desi, Didi, dan Nur Hikmah. Nah, untuk tugasnya, silahkan kalian buka e-learning akun masing-masing secara berkelompok ya, dan kalian kerjakan. Silahkan. Nanti kalau ada kesulitan atau yang tidak paham, silahkan tanyakan kepada Ibu. Silahkan kalian mulai berkelompok. Nah, jadi yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Ayo silahkan. Untuk menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Tolong untuk Sofian sama Ahmad. Nah, dibimbing teman-temannya ya, dibagi tugas. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik. Sudah selesai? Sedikit lagi, Bu. Ibu tunggu. Tolong ya, saling berbagi tugas terhadap kelompoknya. Sudah? Sudah selesai belum? Sedikit lagi, Bu. Iya. Ya, saling berbagi tugas. Kasihan nanti teman-teman. Supaya kalian juga paham dan mengerti. Sudah selesai? Selesai? Sebentar lagi, Bu. Iya.
kelompok ya, baik itu kelompok 1 ataupun kelompok 2. Saling bekerja sama menyelesaikan tugas kelompoknya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Selesai. Untuk kelompok 1, siapa yang mau kan? Saya, Bu. Ya, silahkan Tuti. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan struktur teks prosedur yang berjudul cuci tangan 7 langkah. Cuci tangan 7 langkah. Adapun struktur yang pertama, pernyataan umum atau tujuan, bagian dalam teks, cuci tangan 7 langkah merupakan cara membersihkan tangan sesuai prosedur yang benar untuk membunuh kuman penyakit. Dengan mencuci tangan, Anda pakai sabun baik sebelum makan ataupun sebelum memulai pekerjaan akan menjaga kesehatan tubuh Anda dan cegah penyebaran penyakit melalui kuman yang menempel di tangan. Analisisnya, paragraf pertama disebut pernyataan umum atau tujuan karena ada penjelasan mengenai mencuci tangan sebelum atau sesudah melakukan pekerjaan. Dan manfaat mencuci tangan untuk kesehatan sangat berguna sekali untuk mencegah kuman penyakit. Kemudian yang kedua, tahapan-tahapan bagian dalam teks, cara cuci tangan 7 langkah pakai sabun yang baik dan benar. A. Basahi kedua telapak tangan setinggi pertengahan lengan memakai air yang mengalir, ambil sabun, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut. B. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. C. Jangan lupa jari-jari tengah gosok ada sela jari hingga bersih. D. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan cara memutar, kemudian diakhiri dengan membilas seluruh bagian tangan dengan air bersih yang mengalir, lalu keringkan memakai handuk atau tisu. Analisisnya, paragraf berikut disebut tahapan-tahapan karena ada langkah atau tata cara mencuci tangan yang baik dan benar sesuai dengan anjuran WHO. Kita mulai dari diri dalam hal kecil untuk menjaga kesehatan tidak boleh tertukar, apalagi di zaman sekarang ini. Kemudian yang terakhir, penegasan ulang bagian dalam teks. Penggunaan sabun khusus cuci tangan baik berbentuk batang maupun cair sangat disarankan untuk kebersihan tangan yang maksimal. Pentingnya mencuci tangan secara baik dan benar memakai sabun adalah agar kebersihan terjaga secara keseluruhan serta mencegah kuman dan bakteri berpindah dari tangan ke tubuh Anda. Adapun analisisnya, paragraf terakhir dalam teks 7 langkah cara mencuci tangan yang benar disebut penegasan ulang karena sudah dijelaskan di paragraf pertama tujuan, paragraf kedua langkah-langkah, sedangkan paragraf terakhir diberi penjelasan lagi mengenai paragraf pertama dan kedua. Artinya ditegaskan kembali supaya menjadi perhatian dapat menerapkan. Itu, Bu. Iya, Untuk struktur itu. Iya, terima kasih Tuti. Nah, untuk kelompok yang lain, ada yang mau ditambahkan atau temennya? Ada? Tidak ada. Kita ke kelompok 2. Kelompok 2, siapa yang mau presentasi? Iya, Bu. Ya, silakan. Baik, terima kasih, Bu. Saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks prosedur tersebut. Aspek yang pertama yaitu penggunaan kata kerja perintah atau imperatif. Bentar, Bu. Kata kerja perintah atau imperatif terdapat
ikutan dalam teks, yaitu pada kalimat 1, basahi kedua telapak tangan, 2, bersihkan ujung jari, 3, letakkan ujung jari, 4, bersihkan kedua pergelangan tangan, 5, keringkan memakai handuk atau tisu. Hasil telaah dari kelompok kami, yaitu kata kerja imperatif dibentuk dari akhiran kan, i, dan partikel lah. Kata bercetak tebal pada kalimat tersebut termasuk kata kerja perintah karena dibentuk berdasarkan ketentuan yang membentuk kata kerja perintah. Aspek yang kedua, penggunaan kata-kata teknis. Kutipan dalam kalimat yaitu 1, sesuai prosedur yang tepat. 2, kebersihan tangan yang maksimal. Hasil telaah dari kelompok ini, kata teknis yaitu istilah yang digunakan dalam bidang tertentu. Pada kolom yang sebelumnya, hasil pengerjaan kami, kata prosedur dan kata maksimal merupakan kata teknis atau istilah yang kami temukan. Prosedur merupakan cara dan artinya adalah sepenuhnya. Demikian Bu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih kembali. Ya, terima kasih untuk masing-masing kelompok yang sudah presentasi. Nah, bagaimana? Nah, ada yang ditanyakan dulu untuk pembelajaran hari ini? Ada? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, nah, sebelum pembelajaran berakhir, silahkan itu sudah Ibu kirimkan di learning kalian masing-masing untuk tugas mandiri. Nah, silahkan kalian kerjakan tugasnya, ya. Nah, silahkan sambil dikirimkan di e-learning kalian. Nah, masih Ibu tunggu untuk penugasannya, ya. Nah, sampai hari ini saja tugasnya. Bagi yang sudah, terima kasih sudah mengirimkan tugasnya. Nah, sebelum Ibu di sini, Ibu tutup dulu ya mengenai kesimpulan. Di sini ada yang mau memberikan kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Ada? Saya, Bu. Oh iya, silahkan. Nah, Ya, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tentang struktur teks prosedur ada 3, Bu. Yang pertama, pernyataan umum atau tujuan. Yang kedua, langkah-langkah. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Sedangkan kebahasaannya adalah yang pertama, kata kerja perintah. Yang kedua, kata teknis. Yang ketiga, konjungsi dan partikel. Yang keempat, pernyataan persuasif. Dan yang kelima, merupakan petunjuk penggunaan alat. Demikian, Bu. ya, terima kasih. Nah, itu tadi kesimpulan dari teman kalian mengenai pembelajaran kita hari ini, struktur teks, prosedur, dan kebahasaannya. Nah, kemudian untuk refleksi hari ini ada yang mau menyampaikan? Untuk refleksi kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan, Marta. Ya, terima kasih, Ibu. Saya akan membacakan refleksi pembelajaran kita hari ini. Pada semua kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik. Yang selanjutnya, dari pembelajaran ini, saya dapat mengetahui prosedur, terus teks prosedur juga memiliki tahapan-tahapan dan langkah-langkah yang ternyata tidak bisa ditukar-tukar. Nah, jadi katanya teks prosedur itu harus tersusun sesuai dengan prosedur dan langkah-langkahnya. Itu saja, Bu, menurut saya. Terima kasih, Bu. Sama, terima kasih. Ya, itu refleksi hari ini bahwa katanya teks prosedur itu tidak untuk langkah-langkahnya tidak bisa tertukar ya karena teks tersebut merupakan teks proses. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, nah untuk pembelajaran akan datang masih mengenai teks prosedur, yaitu menulis teks prosedur. Tolong nanti kalian baca dulu di rumah untuk langkah-langkah pembuatan teks prosedur itu seperti apa ya. Nah, kemudian Ibu mau cek kalian semangat atau tidak untuk pembelajaran sebelum Ibu tutup hari ini. Tolong
Ahmad dipimpin dulu untuk semangatnya kita hari ini sebelum kita menutup pembelajaran hari ini. Bisa? SMK bisa? SMK hebat. Silakan Ahmad. Ya. Ayo kawan-kawan. SMK. Bisa. SMK. Maju. Hebat. Hebat. Ayo sekali lagi. Ya, sekali lagi kawan-kawan. SMK. Bisa. Bisa. SMK. Hebat. 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 Ya. Oke, dan untuk akan datang tolong lebih kompak lagi ya semangatnya ya. Iya, silakan Sofian pimpin lagi doanya. Ya Bu, teman-teman sebelum mengakhiri pelajaran kita sebaiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih ya. Demikian Bu untuk ini pembelajaran saya. Terima kasih. Tolong Mas. Oke, terima kasih Ibu Erna, Ibu Ernawati ya. Ibu Jaya ini langsung saya Kak Bu yang memberikan masukan. Silakan Ibu Sriyanti. Oke, terima kasih Ibu. Ibu Erna, tadi menggunakan aplikasi apa Bu yang videonya tadi? Canva Bu. Oh, Canva. Oh iya. Oke, kalau menurut saya ya, Bu, ya kalau kita untuk video yang pembelajaran seperti itu sebenarnya memang banyak macamnya ya, ada Canva, ada Screen-O-Matic, dan banyak yang lainnya, ada bentuk-bentuk video yang lain. Kalau menurut saya ketika kita menggunakan video yang seperti itu menurut saya lebih baik ketika kita misalnya ya kita tidak Teks cerita fantasi dengan tepat.